teman-teman, kembali lagi ke konten kita di Chill and Enjoy Podcast, Our Passion, Your Entertainment. Kembali lagi bersama saya di sini, Mas-mas biasa. Kita kembali lagi di konten kita di sini. Kita kembali kedatangan bintang tamu yang tadi saya sudah sempat berkenalan di belakang backstage. Ya, salah satu konten kreator, salah satu juga tadi sempat juga ahli di bidang olahraga atau PT. Pokoknya banyak lah. Langsung kita sambut aja, ada Kak Ayu. Halo, Kak Satya. Gimana kabarnya Kak Ayu? Alhamdulillah baik, Kak. Basa-basi podcast sama sekali, ini tanya kabar langsung. Kak Ayu aktif di bidang konten kreator. Kulihat juga di media sosialnya, di Instagramnya Kak Ayu. Aktifnya di konten beauty. Nah, ini cewek-cewek ini biasanya kayak gini. Hampir semua rata-rata teman-teman yang saya kontenin di sini, khususnya perempuan, di konten kreator, perempuan itu hal yang paling ditekuninya itu tentang beauty. Ya, betul ya. Beauty, entah dari apa, memang kecantikan itu, kalau kata orang cantik itu tidak pernah bullshit lah. Semua orang tuh mau cantik, aku rasa. Semua orang mau ganteng, semua orang mau cantik. Kecenderungan kita kan untuk menjadi satu manusia itu kan mau atau tidaknya untuk bertindak ya Kak. Kakak boleh dikenalkan dulu basicnya dari mana, tadi saya bridgingnya, bisa langsung dijawab aja Kak. Oke, halo teman-teman, aku Ayu. Kalau untuk biasanya panggilannya kalau di sosial media bisa dipanggil Yuning, Ayuning atau Ryuning. Aktifnya di bidang kecantikannya, beauty vlogger, tapi juga aktif nih ada kesibukannya juga tentang bidang kesehatan dan kebugaran gitu. Tapi fokusnya emang di beauty ya, beauty vlogger. Oke. Konten udah berapa lama Kak? Udah lama banget sih, sebenarnya masih dari sekolah tuh, waktu masih zaman-zaman sekolah suka bikin video-video sendiri tuh. Oh iya, dulu kan belum ada sosial media yang betul-betul hit ya, masih banget tuh bikin video-video sendiri. Terus iseng-iseng waktu awal kuliah, coba deh kalau misalnya ikut agency, barangkali ternyata lolos nih di ikut agency, dan ada salah satu brand yang menawarkan untuk kerjasama, dikirimin sampel, dan juga kita yang pertama awalnya barter sampai akhirnya dikasih sponsor untuk up video, dan dari situ sih awalnya dari sponsor dulu barter. Awalnya barter, terus ada lumayan lah ya benefitnya. Iyalah, kalau konten kreator kan biasanya yang dicari tuh engagement, engagement. Itulah. Tapi ya betul-betul harus membangun personal branding itu sangat perlu sampai kita bisa mencapai di satu titik yang bisa kita achievement sendiri. Tadi kakak yang cerita dari awal-awal masih bikin video, sama juga saya Kak. Saya dari tahun 2000 berapa bikin konten-konten ya? 2016, 2017. Dari belum jadi apa-apa sampai sekarang ya Mas, masih belum jadi apa-apa. Jadi keren. Tapi kan yang penting itu konsisten ya. Pada dasarnya kan media tuh buat bereksperimen ya, untuk berkarya. Kalau memang ada rezekinya di sini, alhamdulillah. Benar. Kalau tidak ada, setidaknya saya bisa melatih keterampilan komunikasi saya, itu yang jelas. Karena saya kuliahnya juga basically dari bidang ilmu sosial politik, lebih cenderung menggunakan komunikasi yang terampil. Lewat media inilah saya latih komunikasi saya hingga bisa berkomunikasi yang cukup baik dan benar. Pada teman-teman konten kreator sih seperti itu ya, saya rasa. Dari rasa ketakutan sendiri untuk tampil di publik, ngomong di depan umum, merawalnya dari depan kamera aja dulu. Ya itu yang bikin awal-awal juga kayak gitu kan? Benar, sama awalnya deg-degan, terus kayak malu nih nanti kalau dilihat sama yang lain kan ya. Lama-lama tapi harus pede. Sebenarnya orang tuh nggak terlalu peduli loh sama video kalian, yang penting kalian harus pede, konsisten. Dan akhirnya nanti kalau misalnya video kalian up dan mereka udah biasa aja, ternyata dia emang konten kreator, itu emang kerjaannya dia. Iya, memang harus kayak gitu teman-teman. Saya pun ya, walaupun kadang ada emosional yang kita kapan ya kita cepat naiknya, kapan ya kita ini ya. Tapi ya itu permainan sosial media kan itu nyata gitu lah. Kita tidak pernah memaksa buat menjadi penonton kita. Kita cuman menyampaikan diri kita lewat karya, lewat media. Tadi kakak tadi itu menarik, konten beauty dengan ahli kesehatan. Kalau boleh tahu tuh ahli kesehatannya di bidang apa tuh? Saya backgroundnya sebenarnya kesehatan masyarakat ya. Sekarang kesibukannya
kerja juga di salah satu perusahaan untuk Di bidang? kebugaran. Nah, kebugaran. Dan Budak. ini tuh khusus untuk wanita, jadi kebugaran khusus untuk wanita. Wih, wanita ini memang ada spesifiknya, Mbak. Aku rasa pokoknya kebugaran khusus wanita. Iya. Anu khusus ke wanita. Betul. Berarti korelasinya dapat ya dari hubungan kesehatan masyarakat ke kebugaran jasmani dan rohani. Nah itu dia yang saya juga mikir masih ada korelasinya, karena memang saya tuh memang bermanfaat untuk banyak orang. Dan kenapa enggak ngebantu sesama wanita kan ya, untuk lebih sehat lagi, untuk lebih bugar gitu. Dan juga kalau misalnya mereka lebih bugar, lebih sehat, pastinya juga bagus kan untuk kesehatan mental. Nah kembali lagi ke tadi pembahasan kita yang kesehatan mental. Iya, yang itu awal. mental itu yang tadi. keras. Isu mental itu gimana ya, Kak? Aku sendiri ya, bandang laki-laki ya, aku menyadari aku tuh punya mental akhir-akhir ini, karena mungkin memasuki usia kita yang cukup matang ini, hampir menginjak kepala manusia ini bahasanya Sama. gitu. hampir kepala injak, banyaknya tekanan-tekanan yang diberikan oleh mungkin lingkungan, dari personal pribadi, mungkin ada harapan-harapan yang dijatuhkan kepada kita personal, mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi apa, tentang bagaimana kita mengelola mental sama pikiran itu tetap konsen. Khususnya nah saya Gen Z kan, saya selalu bertolak belakang dengan mental health itu saya. Walaupun saya juga punya mental gitu, cuman ada salah satu apa ya, menurutku kalau kita terbawa arus seperti itu mungkin tidak ada baiknya juga. Kalau menurut kakak mengenai isu nih, cocok nih aku mau nanya juga, Nah, apa tuh? isu mental health dengan korelasi kakak sebagai kesehatan masyarakat dan kesehatan jasmani dan rohani, itu gimana kak? Kita sebenarnya harus ingat dulu ya, berarti di balik ini tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat ya. Itu masih ingat slogan kata-kata itu, slogan ya, itu, slogannya. slogan itu. Jadi emang benar nih. Jadi kalau misalnya kita dari jiwa dulu, kita harus merasa kita itu bermakna, kita itu harus happy dulu dari dalam. Nah pasti tubuhnya juga lebih sehat. Kita bahkan ada beberapa member juga, jadi mau sebut member deh, banyak nih ketemu sama orang ya, kita itu pengen sehat dan semuanya itu mereka punya faktor X. Apa tuh faktor X? Faktor X itu hal yang memotivasi kenapa sih harus sehat, kenapa sih harus misalnya lebih fit lagi, lebih bugar, ada motivasi tersendiri tiap orang. Jadi kalau misalnya pun yang ini nih pengen turun berat badan, yang satunya pengen nambah berat badan, mereka punya motivasi atau alasan tersendiri. Yang paling sering ya, yang paling sering Ayu dengar itu, apalagi kan khusus wanita ya, yang paling sering Ayu dengar itu motivasinya pasti supaya lebih pede. Nah itu berkaitan banget dengan mental health ya, untuk kepercayaan diri, terus untuk isu-isu yang supaya lebih pede lagi ketemu orang. Bahkan ada orang yang bener-bener nggak bisa ketemu sama orang nih karena insecure. Ya cupu itu, menurutku itu cupu teman-teman. Aku nggak ngejudge orang-orang kayak gitu, kayak oke, tapi mau sampai kapan? Manusia itu kan hidup bersosialisasi. Nah, betul. kalau aku kaya 8 triliun aja mungkin aku nggak bersosialisasi. Ini sudah kita masih merintis, baru kalian tidak mau bersosialisasi. Itu sangat disayangkan. Kembali lagi kak di topik dengan kesehatan mental berpengaruh ke kesehatan jasmani dan rohani. Apakah korelasinya itu apple to apple lah kak kalau kita bilang? Bener-bener berhubungan banget ya. Kalau misalnya aja orang yang lagi sedih, kan bawaannya nggak pengen ngapa-ngapain ya, lagi galau gitu, nggak pengen makan, nggak pengen gerak, pokoknya maunya tiduran aja, uring-uringan aja. Itu ngaruh ke tubuh juga, tubuhnya jadi lemas, capek. Nah itu ngaruh ke kebugaran. Iya sih, aku juga ngerasain sih, umur masih muda kayak pinggang tuh umur 40-an mbak, aku rasa. Ya mungkin karena bekerja kadang kesibukan padat, mungkin saya mengakui juga, saya juga olahraga kalau ada, bukan pulang sempat aja kalau ada. Tapi itu berpengaruh teman-teman, karena nggak dapat dibohongi. Usia mungkin angka ya, tapi kesehatan itu lebih dari angka aku rasa. Benar. Kalau kita menjaga kesehatan kita jelas, baru mental juga, tapi ngaruh juga loh kak di pikiran tuh. Karena aku ada baca, mungkin dari kesehatan juga ya,
mungkin penyakit kita itu 80%-nya itu Dari lebih pikiran. benar. Dari pikiran. Walaupun apa ya, kita sehat, kita apa, tiba-tiba kayak kepikiran kena stroke, kena ini. Karena orang tua kan yang biasa ngalamin. Bahkan anak muda jajaran sekarang ya itu tadi sebutannya mental health. Sampai ada dutanya loh itu, duta mental health gitu. Aku nggak tahu jelas sih fungsinya gimana ya. Mungkin orang-orang duta-dutaan itu mungkin yang tahu. Nah, makanya itu dari sekarang, dari istilah muncul mental health, ada juga istilah sekarang self reward. Jadi gimana caranya supaya nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau hal-hal yang membebani pikiran. Kita cari apa hal yang kita suka, gitu. Apa ya hal yang bisa buat hati kita senang. Gitu. Iya, tapi Kalau Mas Satria sendiri sukanya apa nih? mau suka. Senangannya. Kalau saya aslinya introvert, Kak. Introvert. Wah, ya kalau saya sendiri ngobrol itu mungkin ya saya suka ngobrol. Salah satu untuk memancing energi saya yaitu ketemu orang, apalagi orangnya yang saya suka, dan itu berhubungan dengan uang, ilmu pengetahuan, sama relasi. Itu aja saya bertiga itu keluar. Kalau ndak berhubungan dengan itu, baik saya di rumah, aku bilang. Benar. Baik saya di rumah. Kalau enggak ya uang, relasi, sama ilmu pengetahuan. Untuk sekarang ya, untuk kesenangan ya itu saya senang ngobrol, dan saya senang ketemu orang yang khususnya saya punya pacar. Ya senang ketemu pacar. Akhir-akhir ini senang aja ketemu sama yang support personal, itu aja sih, Kak. Kalau hobi, saya perokok. Ya walaupun ada pro kontra segala macam, itu hak teman-teman, tapi saya yang merasakan sendiri. Kalau yang ingatkan juga terima kasih. Dan olahraga insya Allah cukup 2 minggu sekali saya badminton. Ya. 2 minggu sekali teman. Tapi ya itu, saya juga tidak bungkiri, Kak, kadang namun juga laki-laki ya, overthinking itu pasti ada. Overthinking tuh di jam-jam Apalagi krusial. kalau udah tengah malam. Ya jam-jam krusial tuh. Kalau dulu waktu kecil kita begadang itu suatu hal yang menyenangkan. Lebih sekarang tuh kayak Sekarang malah banyak pikiran. makin kayak banyak ngapain yang sih begadang, kalau bisa tidur cepat. Karena ya rotasi yang kita bangun, apalagi personal saya itu, Kak, bukan diwarisi dengan harta, cuman ilmu pengetahuan dari orang tua saya. Jadi untuk naik ke atas itu sangat, bukan sulit, cuman ya tertatih-tatih lah bahasanya. Yang kayak orang viral tuh, pewaris sama perintis ya. Pro kontranya sih setera ya teman-teman, tapi kalau saya personal, kenapa pewaris lebih diunggulkan? Karena itu kalau kamu gagal sekali masih ada warisanmu. Itu kalau sudah perintis ini, kalau gagal sekali 2 kali setengah mampus bangkitnya itu, Kak. Itu yang saya kadang bingung. Nah, Kakak nih kalau saya berkonsultasi, wajar nggak sih umur kepala 25, 26 tuh belum punya, mungkin kayak kita kembali lagi ke isu mental health. Dia overthinking dengan pencapaiannya, dengan targetnya, dengan kan ada tuh tekanan-tekanan sosial. Laki-laki umur 25 harus punya tabungan 50 juta. Laki-laki umur 25 harus sudah bisa menikahi pasangannya. Saya aja kerja, Kak, cari uang sampai basah ke celana dalam lah, kurang apa lagi. Kalau menurut Kakak, apakah memang itu lingkup sosial yang mempengaruhi, dan bagaimana cara menanggapinya secara ilmu kesehatan mungkin yang Kakak tahu, atau ilmu medis yang Kakak tahu, serta pengalaman sosial Kakak? Sebenarnya kayak tadi pertanyaannya yang kayak apakah wajar, sebenarnya juga itu tekanan dari sosial ya. Gak ada yang kayak hak langsung kayak tertulis umur segini harus punya tabungan segini nih. Enggak sih. Karena kan ya bandingannya kan kadang tidak apple to apple. Kan tiap orang tuh punya jalannya sendiri ya. Kita punya jalan kita masing-masing. Kita nggak perlu membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita, karena jalan kita juga udah beda. Kita startnya juga beda kan. Nah itu dia yang paling penting, kita lihat dari startnya dari mana itu. Tapi kadang itu orang tuh mengharuskan, kalau kamu bisa, kalau saya bisa kamu harus bisa. Menurutku kalau kamu bisa ya udah kamu aja. Bukan tidak mau berkembang. Saya mau punya uang miliaran rupiah, saya mau punya apapun yang teman-teman miliki, saya juga mau itu. Tapi
sepatu kita tidak sama teman-teman. Betul. Ada yang dibekali dengan harta berlimpah, ada yang dari minus malah, ada ilmu pengetahuannya berlimpah, ada juga yang dari minus malah. Kadang kalau dipikir-pikir secara ilmu logika mistika itu, saya pernah ada baca di bukunya, karena momentum juga perlu Kak. Orang tuh kalau ditanya kerja keras itu, PK itu kerja keras. Berapa banyak orang kerja keras belum kaya-kaya kuliah. Iya, benar. Ada juga kerja keras itu kerja cerdas. Ada yang cerdas juga nggak kaya-kaya gitu. Lagi-lagi baliknya ke momentum. Itu sih yang saya. Dan karena saya percaya agama, korelasinya itu ada sama ketaatan kita sama yang maha kuasa. Itu aja sih yang saya boleh. Untungnya karena saya, apalagi saya personal kan, saya tidak punya orang tua. Satu, peran ibu saya itu sudah hilang. Bedanya sama saya, berarti saya pelajari, oh ternyata 90% usaha saya itu mungkin 10% aja dari saya, sisanya dari orang tua. Itu yang saya percayai. Nah, kalau dari kakak sendiri, untuk membangun, apalagi dari basically kesehatan, basically kuliahnya juga di bidang kesehatan, untuk mencerahkan kehidupan bangsa, bahasanya mencerahkan hidup, untuk memotivasi selain diri kita sendiri, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi kan kita juga, mungkin kakak sama ya, saya orangnya nggak enakan gitu. Pokoknya kalau orang tuh kalau bisa orang aja dulu. Saya jarang mikirkan diri saya sendiri. Apakah itu salah satu contoh baik atau buruk sih Kak, menurut kakak? Tergantung konteks ya, kalau baik atau buruk. Karena kita ngelihat kondisi sama situasinya dulu, sikapnya dulu nih. Tapi kalau untuk fokus ke diri sendiri nggak ada salahnya. Kadang kita harus bilang enggak. Ya, ada satu waktu kita perlu untuk bilang enggak, itu untuk diri sendiri dulu. Kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Saya menyelamatkan sendiri aja bingung gitu. Sebenarnya itu sih kadang nggak enakan ya, nggak enakan. Ya, saya betul-betul nggak enakan orangnya. Malah sisi konseling ini. Bilang ini sih emang harus butuh kata untuk berani bilang enggak. Ya. Kalau ngerasa nggak bisa nih, berat kayaknya untuk ngebantu, atau harus bilang iya tapi kata hati tuh kayak berat. Nah itu udah kode sebenarnya dalam hati. Tapi kalau kita melakukan itu ada rasa emosional sendiri enak gitu, nah paham gak sih? Kayak padahal aku nggak mau tolong kamu, tapi enak aja kalau aku tolong kamu. Nah walaupun kita di belakang tuh tertati-tati, kayak ada senang gitu lah. Kayak istilah contoh aja. Laki-laki tuh kalau makan sama cewek itu selalu apapun ditunjuk dibelikan. Kalau sama diri sendiri mah yang penting kenyang, itu aja. Tapi ada rasa emosional yang tersampaikan. Lagi love language-nya giving-nya. Ya, salah satu love language saya itu kan yaitu gift, achievement dan lain-lain, dan teman-temannya gitu loh. Boleh lah, kalau misalnya emang itu yang membuat bahagia, kan tadi saya seperti saya bilang nih, buat cari sesuatu yang bisa buat kita merasa bahagia. Kalau ternyata kebahagiaannya dengan memberi orang yang terkasih atau orang tersayang, nggak apa-apa, nggak masalah, selama memang tahu kapasitasnya. Semuanya kan juga ada perhitungannya, jadi nggak langsung semuanya dikasih kayak gitu. Tetap ada batasan-batasan. Tapi kalau sudah nah penyakitnya itu teman-teman, penyakitnya kalau kita punya kebiasaan kayak gitu, sekali dikecewakan tuh kayak sakit hatinya itu kayak nggak usah dibohongi aja kayak dan bumerang kita ya trauma juga mas, cuman kan kayak kok bisa sih orang langsung kayak jahat kamu gitu. Nah ya saya tahu gitu loh, tidak semua orang di bumi ini baik, tidak semua orang juga di bumi ini jahat, tapi kok ada yang kayak binatang kayak anda gitu loh. Udah dibaikin. Iya, karena sifat manusia kayak gitu. Apalagi ya aku ada ketemu orang nih kayak sharing aja, kita tuh kadang kalau kita sering membantu orang tuh, ketika dia tidak dibantu itu dia merasa kenapa sih kamu udah bantu aku? Karena dia merasa keharusan gitu, nah kewajiban kita membantu. Karena kita awalnya ngebantu, dia pikir kan bantuan, tapi lama-lama karena keseringan dia bilang, oh memang harusnya dia memang membantu aku ya, karena jadi kewajiban kita. Padahal padahal itu tanggung jawab diri sendiri itu ya diri sendiri. Yang bisa mengerti diri sendiri ya diri sendiri. Kalau ada memang orang membantu, itu adalah momentum, itu adalah hadiah mungkin
melewati orang itu untuk meringankan. Karena itu sih kalau di perkumpulan Gen Z zaman sekarang ya, apalagi ada isu-isu mental health apa segala macam, cewek aja punya second IG. Apakah itu pengaruh? Katanya anu kesehatan apa segala macam. Apakah itu salah satu treatment wanita dengan memanfaatkan sosial media? Nah, sekarang gue tanya, kenapa hal-hal mungkin seperti itu hanya dilumrahkan untuk cewek, untuk wanita, untuk laki-laki mungkin kayak nggak bisa gitu loh. Memang harus ada keharusan. Yang cewek ini spesial, aku rasa spesial banget ya. Ada hal-hal yang mungkin boleh buat dia kayak biasa aja, tapi buat laki-laki nggak boleh. Sama kayak pegangan tangan cewek sama cewek nggak apa-apa ya. Iya. Kalau sama cowok kayak nangis. Contohnya kalau cewek nangis, nggak apa-apa karena cewek wajar. Kalau cowok nangis kayak, "Ih, kenapa sih nangis ya?" Padahal pressure kita lebih kuat loh teman-teman. Dan kita ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak. Wong dari kecil kita sudah jangankan mati, dunia aja di Solo bahasa sama laki-laki ini gue rasa. Cuman ya itu kayak mengikuti juga perkembangan zaman tentang konten kreator. Salah satu mungkin, nah aku tanya personal aja nih, bisa jawabkan secara ilmiah atau secara mungkin ketemu klien atau ketemu pasien. Emang ada kepuasan sendiri wanita dalam memainkan sosial media itu? Gimana tuh Pak? Tergantung konteksnya lagi. Kalau untuk memang sosial media ada juga kan itu tergantung kepribadian. Ada juga kok perempuan yang memang nggak terbuka nih. Ada juga yang betul-betul privasi banget, nggak bisa nih kita akses untuk kehidupannya dia. Ada juga yang bersosial media emang untuk brandingnya dia aja, bukan untuk share kehidupan sosial dia. Gitu. I see, paham. Ya, tergantung. Ada cuman ngupload aja gitu loh. Benar. Untuk kontennya aja, tapi ya itu namanya netizen kan mulutnya kurang lebih sampah ya. itu salah satu tantangan buat teman-teman untuk menjadi konten kreator media. Ya harus kuat dalam artian mental satu. Betul, mental. Tidak gampang peduli sama orang itu satu. Komentar itu isinya sampah semua kadang. Karena kita nggak bisa ngontrol apa yang ada di pikiran mereka. Yang kita bisa kontrol itu apa yang dalam diri kita, dalam pikiran kita. Ya udah. Kalau teman-teman ngelawani berarti dia menang, itu aja. Iya benar. Selagi masih masuk akal itu ya udah terima aja. Karena menurutku kalau tidak menghina secara personal dalam, tidak menghina keluarga dan segala macam itu masih masuk akal, Bah. Kalau sudah sampai merembet kemana-mana kan itu memang harus dibinasakan aja, bahasa dibina aja kayak gitu. Begitu juga kita ngawal di Chill and Enjoy podcast ini, sempat ada pesimis dari orang-orang mau jadi apa konten ini, mau jadi apa. Pada dasarnya Chill and Enjoy ini berdiri kan atas keresahan dari teman-teman, atas pengen mau berkembang segala macam. Itu sih Kak kalau dari aku. Tapi ya itulah, tuh kameramen sudah kayak gini-gini lah. Dari sudah banyak itu Kak, dari pembahasan kita dari media sosial, latar belakang dari konten masyarakat, konten media sosial, dari latar belakang Kakak sebagai penggiat media sosial. Terakhir nih Kak, harapan Kakak buat teman-teman anak muda di sana, atau closing statement lah untuk bersosial media dan bisa membrandingkan diri itu lewat pesan Kakak gimana? Cari yang pertama, cari passion dulu, kesukaannya di mana ya. Nah ya, jadi kita fokusnya ambil sisi positifnya aja, kita fokus berpikir positif, skip dulu nih pikiran-pikiran negatif kayak nanti apa kata orang, malu nih. Kita fokusnya cari dulu passionnya apa, pengen berkembang, karena sosial media ini besar banget pengaruhnya di era sekarang. Bahkan untuk bisa masuk perguruan tinggi bisa loh pakai jalur prestasi sosial media, ya kan ya, gitu bisa. Terus kalau untuk sosial media sekarang banyak banget platform-platform yang bisa jadi media untuk personal branding. Nah gitu, semakin naik engagementnya, semakin banyak yang kenal, dan itu bisa menarik sumber-sumber energi baru. Contohnya tadi kayak bisa kenalan sama orang yang bisa berpotensi untuk bekerja sama. Terus nanti bisa ketemu teman-teman yang lain juga, bahkan sampai luar negeri nih, mancanegara. Terus misalnya hobinya suka yang kayak aku ya, contohnya suka beauty. Jadi
komunitas aku pasti tentang wanita-wanita yang suka sama nih dengan aku kesukaannya di beauty juga. Terus yang selanjutnya aku juga suka bahasa, jadi bahasa Inggris. Terus kalau untuk bahasa yang lain juga ada, jadi itu ada komunitas juga. Itu nyatunya dari platform juga, dari sosial media, jadi ngaruh banget sosial media, padahal kita belum pernah ketemu. Nah, yang serunya lagi, nanti itu di bulan November, di bulan ini ya, November tanggal 30 akan ada acara juga di tempat ini juga, di Pojok Juanda. Akan ada gathering Eron English juga gitu, nanti akan ada gathering untuk bahasa Inggris nih. Jangan lupa datang teman-teman. Tanggal 30 November. Nanti akan kita bantu untuk share ya, boleh bantu share. boleh nanti nanti ada di sini. Iya, nanti ada sosial medianya ya nanti di sini. Ini gathering juga jadi bahasa Inggris. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk suka bahasa Inggris atau tertarik juga di bidang beauty, boleh langsung nanti aku hubungkan kamu, ya langsung follow di sini ya. Apa? Akun Ayu Reuning. Nah, Reuning. Komunitasnya banyak banget, ada komunitas bahasa, ada komunitas untuk beauty juga, dan itu kegiatannya banyak banget. Kan ini ngaruh banget ke mental health, jadi kita harus tetap beraktivitas yang bisa membuat kita lebih positif lagi. Jadi hilangkan aura-aura negatifnya dengan cara banyak kegiatan aktivitas yang lain. Contohnya juga yang Ayu lakukan, melatih orang untuk lebih sehat ya, kebugaran. Udah, Kin? Udah itu aja teman-teman, karena waktu kita terbatas. Terima kasih ya Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak Ayu. Sukses terus dengan kedepannya, karirnya, dengan proyek-proyeknya. Semoga tetap berkarya. Sekian dari kami teman-teman. Kata-kata dari saya, percuma kalian pintar tapi nggak asik. Bila itu pikirannya. Jumpa lagi besok teman-teman.